Itulah seorang sales kadang-kadang jualannya kebanyakan ngasih tahu tentang produk-produk. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, topik kita kali ini mau membahas pertanyaan yang datang dari salah satu sahabat sales ya. Oke, namanya dari Pak Imran. Imran menanyakan tentang kalau ada customer yang bertanya mengenai harga, kemudian jawabnya hanya terima kasih. Oke, nanti saya tanya dulu suami istri saya. Nah, seperti itu. Itu gimana sih ya kira-kira coach untuk mengatasinya? Sebelum kita membahas lebih jauh, yuk kita simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo Bu. Apa kabarnya Coach? Baik. Ya, Coach, topik kita kali ini tuh mau membahas tentang pertanyaan yang datang dari salah satu sahabat sales. Oke. Namanya Imran. Nah, beliau menanyakan itu gimana kalau ada customer yang menanyakan tentang harga ya. Nah, setelah dia bertanya tentang harga, si customer ternyata responnya terima kasih, atau nanti saya tanya dulu ya sama suami atau istri saya, atau saya diskusi dulu ya, atau nanti dulu lah, seperti itu. Nah, itu gimana ya Coach ya untuk supaya setelah customer bertanya seperti itu, gimana si Pak Imran ini, apakah dia harus lanjut follow up atau apalagi yang akan dia katakan setelah itu? Sebenarnya follow up silakan aja follow up. Tapi kemungkinan hasilnya biasanya akan jelek sih Bu. Biasanya akan jelek. Jadi gini, di konsep setiap orang ketika menanyakan harga. Oh ya, tapi sebelumnya teman-teman, kalau Anda mendengar suara burung, suara motor, atau suara anak kecil, mohon maaf. Kami sedang di luar. Karena kami ya, belakangan ini kami di luar, karena memang sebelah kantor kami lagi sedang melakukan pembongkaran dan nggak tahu sampai kapan. Jadi suaranya akan lebih mengganggu ya, lebih bervariasi sih. Kalau di sini lebih bervariasi aja ya, jadi lebih seru aja gitu lebih ya. Seru ya. Jadi mungkin memang kupingnya mesti agak ini ya, mohon maaf tapi sebelumnya ya. Oke, jadi balik gini. Pada dasarnya adalah sebenarnya nggak apa-apa ada orang menanyakan harga, dikasih tahu harga, itu nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah biasanya omsetnya hilang. Kadang-kadang customernya tidak tertarik untuk membeli lebih lanjut. Itu yang terjadi. Ya. Nah, kalau saya pribadi pasti saya akan bertanya dulu setiap orang yang mau menanyakan harga. Saya tidak pernah akan ngasih tahu langsung harganya. Nah, mungkin Bu Ana pernah ingat kita dulu punya satu pegawai namanya staff kita, asisten kita, namanya sebelum Mas Adi yang sekarang berada di kamera ya. Namanya Karyana, masih ingat? Iya. Nah, Karyana kan kebetulan produknya jualnya multi level marketing ya sekarang ya, dan dia kayaknya posisinya sudah sangat di atas. Nah, jadi dia pernah dengerin cerita saya bahwa kalau ada orang yang ketika menanyakan harga, jangan pernah langsung ngasih harga. Kebetulan dia menjual satu produk obat tertentu yang saya nggak bisa sebut mereknya apa karena nggak disponsorin. Herbal lah gitu ya. Herbal. Dan harganya mahal Bu. Harganya mahal. Walaupun di marketplace banyak yang harganya lebih murah. Nah, ini menarik nih. Ketika ada orang nanya harga, maka yang ditanyakan sama dia, berapa harganya? Dia akan tanya, Pak, kalau saya boleh tahu ada permasalahan apa ya Pak? Nanti dia nyebut permasalahannya. Nah, ini metode yang digunakan adalah menggunakan metode spin sebenarnya. Ini sudah sering banget saya di video kita pun ada, di channel kita ada. Sudah ada rupanya ya sahabat sales di channel YouTube. Tapi nggak apa-apa, kita kan bahas yang lebih ya. Spin. Jadi pertama adalah menanyakan dulu situasinya ada apa ya. Jadi sales yang baik bukan ngasih tahu tapi bertanya Bu. Kenapa ya? Oh ya, saya punya problem ini. Situasi kan. Oh, kita tanya lagi, sudah berapa lama problem itu? Itu berarti menanyakan situasi. Oh, problem saya sudah sedemikian tahun. Oh, apa saja yang sudah Anda lakukan untuk menangani masalah itu? Oh, saya sudah beli obat ini, sudah beli obat itu, tetapi hasilnya tidak ada. Oh, gitu. Nah, kemudian baru kita masuk ke P-nya, Bu. Problem. Jadi situasi problem kita tanya.
problem yang seperti ini terjadi kan udah dijelasin ya. Oh sudah semakin lama. Oh gitu. Apa sih sudah dilakukan? Dia sudah sebutin problemnya. Nah pertanyaannya kita lanjut ke I, implikasi. Implikasi adalah apa dampak negatif kalau permasalahan itu masih terus ada. Dia ngomong, ya Pak, kalau yang tadi Bapak katakan Pak, emang dampaknya apa sih Pak sekarang dalam kehidupan? Waduh, ini dampaknya kesehatan saya terganggu, saya tidak bisa bekerja, tidak bisa aktivitas dan sebagainya. Sudah habis berapa Pak selama ini untuk menangani masalah itu? Kita besar-besarkan problemnya. Oh sudah semakin habis berapa juta, hasilnya nggak bagus. Oh gitu ya Pak. Nah Pak, kalau Bapak ya pertanyaannya adalah, nah habis itu berarti N, need payoff. Berarti apa keuntungannya kalau dia berubah? Pak, kalau misalkan kami bisa memberikan solusi dan bisa menyembuhkan masalah Anda, bisa namanya ikhtiar ya, herbal kan ikhtiar. Kira-kira apa dampaknya? Oh bagus banget, kehidupan saya bisa lebih baik, bla 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 dan sebagainya. Udah kan? N. Habis itu kita ngomong. Begini sih Pak, kebetulan kami mempunyai satu produk, tetapi produk kami harganya sedikit tinggi Pak harganya. Ya walaupun memang banyak customer yang testimoni terjadi kesembuhan. Ya tapi setiap orang dampaknya berbeda Pak. Saya nggak tahu. Nah ini yang namanya inokulasi. Inokulasi adalah memblok keberatan mereka sebelum mereka ngomong. Saya tidak tahu sih Pak. Biasanya beberapa orang komplain sih katanya harganya mahal. Tetapi balik lagi. Yang namanya ikhtiar dan saya mempercaya bahwa produk ini bisa ngebantu Bapak. Nanti kalau Bapak perlu apapun, Bapak tanya saya, nanti saya akan bimbing Bapak untuk membantu prosesnya Pak. Nah dia kan happy ya, kok orang ini baik ya. Nah setelah itu barulah kasih tahu harganya. Nah jadi jangan belum apa-apa sudah ngasih harga. Nah itu contoh ya, ini contoh yang sederhana. Coba kita contoh lagi misalkan. Tapi ingat ya, ini hanya untuk produk-produk yang harganya agak tinggi. Yang harganya memang tinggi. Jadi kalau misalkan kayak contoh, kebetulan saya punya TikTok nih. Nah kalau yang belum join TikTok saya, cari aja ya Antonius Arif di sana ada. Ada yang nanya, kalau saya jual gas LPG, apakah saya nggak kasih tahu harga? Ya kagak kali. Kalau jual gas LPG kan itu adalah kebutuhan pokok. Produk-produk yang kita kasih tahu adalah produk-produk yang bukan kebutuhan pokok. Kayak beras itu juga nggak perlu. Nggak perlu. Kalau mobil gimana Bu Ana? Mobil sama, kecuali mobil tersebut adalah mobil mewah. Kalau mobil mewah baru pakai metode spin ya. Ya metode spin. Jadi mobil mewah atau mobil apa? Kalau properti gimana? Perlu karena bukan kategori premier. Jadi apa istilahnya yang wajib lah ya, bukan kebutuhan wajib. Jadi kalau kebutuhan wajib ya kita nggak bisa ngomong. Misalkan jual aqua galon, masa kita tanya harganya berapa? Bapak kenapa perlu? Kan beda juga. Kecuali kita ngejual air, airnya memang air yang mahal. Yang airnya misalkan ada tuh produk khusus air tuh, yang harganya mahal. Kita bisa ngomong dulu. Ya kan misalkan ada harga air satu botol berapa sih, saya nggak tahu harga botol air 2.500 atau 3.500, harga airnya misalnya 15.000 kan nggak masuk akal tuh. Kita bisa pakai teknik ini. Jadi balik lagi bahwa ini adalah bukan kebutuhan sehari-hari tapi kebutuhan yang memang mereka ada problem. Jadi ada problem dan ada solusinya. Kalau misalnya beli airnya ini coach, misalnya ECR gitu, apa perlu pakai metode ini? Kan nggak perlu ya. Jadi hanya kasih tau aja. Betul. Kalau baju piyama ini juga nggak perlu juga. Iya. Betul ya? Iya, kecuali memang produk tersebut bukan kebutuhan pokok. Misalnya baju mewah, baju apa gitu kan. Itu bisa karena bukan kebutuhan pokok. Atau yang dijual dalam kuantitasnya besar ya, jumlah besar mungkin ya coach ya. Maksudnya kuantitas besar juga kalau grosir biasanya permainannya bukan spin sih Bu, tapi permainannya adalah ada harga grosir. Oh oke. Jadi gini Bu, ini gambar pertanyaan Ibu bagus sih. Jadi gini contoh, kalau kita jualan itu kita nyebutnya B2B ya, grosir. Jadi kalau grosir itu biasanya saya dulu sebagai sales, ketika ada orang yang nanya harga kepada saya, pasti harga saya kasih mahal. Udah pasti mahal. Tetapi pertanyaannya kapan harga itu bisa murah? Kalau saya melihat orang ini punya potensi untuk membeli banyak, tapi biasanya mereka harus membeli dulu beberapa kali. Sampai saya trust, baru saya akan memberikan harga bagus. Nah, semua dealer, semua reseller biasanya begitu Bu. Jadi kita ambil dulu beberapa. Kadang-kadang kita nggak bisa langsung main kasih harga. Misalkan harga yang beli satu koli gitu, kita harga yang murah banget nggak bisa. Biasanya mereka ada faktor trust. Itu dulu yang penting dibangunkan. Jadi
Ketika jualan juga sama, kita milih, kita nggak bisa. Kalau sebagai sales ya, barang grosir tuh milih. Jadi tergantung dari balik link bisnisnya, Bu. Oke. Kalau kayak ini coach ada MLM gitu ya. Kalau MLM yang misalnya kayak kemasan. MLM gitu yang kemasan atau yang lagi ngetren sekarang tuh ada minyak coach yang bisa untuk pakai. Nah, maksudnya itu kan buat lumayan, pengobatan. Ya, buat pengobatan. Oke, bisa. Itu kan lumayan kan satu botolnya kecil tuh ya, harganya 200.000, 300.000. Ya, betul. Itu Itu bisa pakai spin gitu ya. Ya, semua pakai metode spin. Jangan nyebut harga. Saya mau beli produk A gitu ya. Berapa harganya? Ntar dulu. Kalau saya nggak akan pernah ngasih harga, saya akan tanya. Ya, karena harga dia pasti bisa cari di Tokopedia, dia bisa cari di Shopee, dia bisa cari di marketplace gitu. Tapi tugas saya adalah nanya. Nanya dulu problemnya apa. Karena ingat, nilai tambah kita sebagai sales adalah bukan jual produk, tapi kita menjual servis kita. Ya kan? Saya ingatkan dulu Bu Ana pernah ada yang nanya kan, ada satu orang nanya tentang produk tertentu, kemudian Bu Ana kebetulan megang produk itu, bukan jualan, tapi kan tidak spesifik jualan itu. Kemudian dia nanya, saya punya problem A. Bu Ana langsung ngomong, kalau problem A mah nggak usah pakai itu kali, solusinya adalah itu. Nah, tapi lucunya orang itu malah ngotot mau beli, betul nggak? Pernah ngalamin kan? Kenapa? Karena ya kita ini ya, sebagai sales juga kadang-kadang kita tidak harus selalu menjual produk kita melulu gitu. Kalau memang dia bisa solusinya itu misalnya ada cara lain. Yes. Nah, tapi anehnya orang itu tetap mau beli itu kan? Iya. Kenapa? Kenapa orang itu tetap mau beli? Karena dia merasa bahwa Bu Ana tidak bohong. Ibu Ana jujur, dia percaya, itu yang namanya build trust. Jadi makanya kenapa sales yang terlalu banyak berjualan, ngasih tahu produknya malah build trustnya malah rendah. Tapi yang memberikan solusi, build trustnya akan tinggi. Kalau maunya problem itu mendingan jangan. Kayak ambil contoh ya. Ada orang yang kontak saya nih Bu. Baru aja kemarin. Coach, apakah training, kan kebetulan saya punya satu training terapi kan, yang kebetulan cuma hanya satu kali aja yang saya adakan. Dia nanya, namanya resource therapy. Coach, saya punya problem coach, problemnya A, B, C, D gini gitu kan. Saya bilang, apakah ini cocok? Saya mau bilang cocok kok kayaknya nggak tega, karena menurut saya nggak terlalu cocok problem itu. Saya coba, boleh nggak jelasin kamu dulu problem detail? Dia jelasin semua problem detail, saya cuma jawab, saran saya tidak itu. Kecuali berkaitan dengan perilaku. Berkaitan dengan trauma, saran saya itu. Tapi kalau berkaitan dengan menarik rezeki, lebih cocok adalah law of attraction. Dan lucunya, orang itu ngotot loh. Malah, enggak deh coach, saya juga punya problem perilaku. Saya sih kalau ngelihat sih sebenarnya nggak ada perilaku banget sih Bu. Jadi artinya balik lagi. Apa mungkin dia sebenarnya pengen ikut kelasnya, cuman dia pengen tahu aja nih kita menjelaskan produknya. Nah ini menarik Bu. Kalau Ibu nanya ini kebetulan, ini closingnya kan sama salah satu sales kita. Nah tahu nggak Bu? Orang itu ngomong sama salesnya nggak yakin Bu. Oh gitu. Dia nggak yakin, makanya ngomong sama saya. Nah ketika saya nunjukin, jadi artinya gini, saya bukan sales yang bohong sih, saya ada tipe sales yang jujur akan apa adanya, mendingan ngasih tahu kondisinya. Jadi mereka lebih menghargai itu sih Bu. Karena kita lebih paham produk kita. Betul. Jadi kita lihat gitu ya coach ya, apakah produk kita nih cocok nggak dengan dia. Iya, jangan semua dijualin, nggak, karena kalaupun kita gagal jualan tapi dia build trust sama kita, seketika ada problem, suatu saat ada orang yang problem, pasti dia akan kenalin ke kita. Masuk akal nggak? Ya, betul. Referensi kan? Referensi, ya seperti itu. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, terutama dengan Pak Imran ya. Semoga pertanyaan Pak Imran ini bisa terjawab. Jadi seperti yang diungkapkan oleh coach tadi itu ada metodenya dengan spin ya coach ya. Jadi kalau sebenarnya saya tahu Pak Imran tuh udah chatting ke saya. Pak Imran itu jualannya adalah kafling. Tanah kafling. Dia nanya apakah perlu dikasih harga apa enggak. Saya jawab sebenarnya mengenai harga, saya akan balik lagi tujuan dia apa. Kalau saya biasanya main properti, saya akan main pakai 2 rumus Ibu. Saya akan nanya, ini untuk apa tanah kaflingnya rencananya? Buat investasi atau buat tempat tinggal? Nah, jadi maksud saya kalau kan kita pernah ngajar di perusahaan properti ya Bu ya. Jadi artinya sengaja saya pakai dua contoh. Apakah buat tempat tinggal atau apakah buat investasi. Nah kalau buat tempat tinggal saya akan ngomong tentang tempat tinggal. Kalau tentang investasi saya akan buat skrip tentang investasi. Ibu masih ingat gak Bu? Kita pernah datang ke satu apartemen. Kita ngobrol pengen beli apartemen itu.
Dan rencana apartemen itu kita mau beli buat tempat tinggal anak kita karena dia kuliah di satu tempat. Tapi lucunya, masih ingat nggak Bu? Waktu itu salesnya ngomong supervisornya ngomong apa? Apa ya? Lupa ya? Lupa saya. Oke. Waktu itu supervisornya malah ngomong tentang investasi. Oh iya. Bener nggak? Bahwa ini bisa disewakan, betul nggak? Lah kan kita buat tempat tinggal, bukan investasi. Mau tau nggak kenapa Bu? Itulah seorang sales kadang-kadang jualannya kebanyakan ngasih tahu tentang produk. Padahal kita nggak butuh. Properti itu cuma permainan cuma dua Bu. Menurut saya, ya investasi atau tempat tinggal, ya. Nanti untuk lebih lengkapnya, memang saya ada rencana nanti akan mau wawancarai salah satu pakar properti, sahabat saya namanya Hari Afandi. Nanti ini akan kejawabannya lebih asik. Nah, sahabat sales bisa ini orang jauh loh, Pontianak loh Bu. Wah, saya sampai bela-bela nih nanti rekaman pakai Zoom supaya kita bisa dapat ini. Untung ada on Zoom dan online ya Coach ya. Jadi jarak tidak membuat kita untuk jauh gitu ya, untuk berbincang-bincang. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, semoga sudah terjawab pertanyaan dari sahabat Imran. Dan nanti kita akan ketemu lagi dengan topik-topik menarik lainnya. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, dengan saya Melani. Dan sebelum saya menutup mengakhiri, jangan lupa kalau Anda ingin ikut pelatihan berkaitan dengan sales, Anda bisa masuk ke salesuniversity.id. Di sana ada pelatihan platform online untuk belajar selling dengan saya ya. Dan kalau misalkan Anda pengen training live, Anda bisa masuk ke corporaconsulting.com. Nanti ada linknya. Di sana juga Anda bisa ngeliat jadwal-jadwal kami. Dan buat perusahaan yang pengen mengundang kami, silakan undang kami di Corpora Consulting atau melihat nomor telepon Bu Ana ada di deskripsi. Sukses buat Anda dan salam performan. Bye-bye.